berjumpa lagi dengan pelajaran nanti. Kali ini kita akan berbicara tentang proposisi atau qadhiyah. Oke. Al-qadhiyah. Ketika kita berbicara qadhiyah, kita sedang berbicara satu bentuk kalimat yang telah memiliki nilai. Nah, maka dari itu qadhiyah bisa dinamakan sebagai jumlah ataupun kalimat yang sudah mengandung nilai. Jadi sebuah kalimat yang sudah mengandung nilai, kalimat ini adalah kalimat yang sempurna tentunya. Artinya dia memberikan satu makna dan makna tersebut memberikan perspektif nilai. Apa nilai yang terkandung di dalam qadhiyah? Nah, makna yang terkandung di dalam qadhiyah bisa nilai benar atau salah. Ini sebuah kalimat yang sudah sempurna dan di dalamnya terkandung unsur kebenaran atau kesalahan. Itu qadhiyah, proposisi. Qadhiyah itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama hamliyah, yang kedua syartiyah, muttasilah, dan yang terakhir syartiyah muttasilah. Di dalam literatur yang lain, hamliyah ini seringkali diistilahkan sebagai proposisi kategoris. Kalau yang ini dinamakan sebagai proposisi hipotesis. Yang muttasilah adalah konjungtif, sementara yang munfasilah adalah disjungtif. Ini pembagiannya. Jadi ketika sebuah pengetahuan dibahasakan atau diungkapkan melalui sebuah kalimat, maka pengetahuan ini mengandung unsur nilai benar atau salah. Cara membuat kalimat bisa menggunakan proposisi yang bersifat kategoris ataupun hipotesis, baik konjungtif ataupun disjungtif. Nah, kita akan mempelajari hal itu semua. Oke. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan qadhiyah hamliyah? Di dalam literatur yang kita kaji itu dijelaskan bahwa qadhiyah hamliyah adalah qadhiyah hukima fiha bi thubuti syai' bi syai' atau hukima fiha bi nafi syai' an syai'. Jadi yang dimaksud dengan proposisi kategoris adalah satu proposisi, sebuah proposisi, sebuah ungkapan, sebuah kalimat, sebuah pernyataan untuk menegaskan atau mengafirmasi suatu fakta objektif atau menegasikan. Ini pengertian secara teknis lah ya. Biar pengertian teknis ini lebih bisa dipahami, kita contohkan saja. Yang dimaksud dengan proposisi kategoris, dia bisa saja diungkapkan untuk mengafirmasi suatu fakta atau menegasikannya. Seperti contoh di sini, Zaidun alim. Ada istilah Zaidun alim. Zaid adalah
pintar. Nah, di sini ada sebuah fakta yang berusaha diafirmasi dan proses mengafirmasi tersebut terkandung di dalam ungkapan Zaid adalah orang pintar. Artinya subjek ini dia diidentikan ataupun diidentifikasi sebagai orang yang pintar. Untuk menegaskan itu, Zaid adalah orang pintar. Politik adalah satu aktivitas manusia yang berorientasi kekuasaan. Salah antara politik dengan kekuasaan itu adalah satu proposisi kalimat-kalimat untuk mengafirmasi sebuah fakta. Misalnya contoh yang lain. Ini dalam konteks kalimat positif atau kalimat-kalimat yang ijab, kalimat positif. Sementara contoh yang negatif seperti sebaliknya, Zaidun laisa bi'alim. Zaid bukanlah orang pintar. Artinya nilai yang berusaha dihadirkan di dalam proposisi ini yakni menegaskan Zaid bukan dikategorikan sebagai orang yang pintar. Itu fungsi proposisi kategoris, untuk menegaskan atau untuk mengafirmasi suatu fakta atau menegasikannya. Politik itu sesuatu yang tidak baik misalnya, atau kekuasaan adalah sesuatu yang merusak dan sebagainya. Apapun itu, pengungkapan semacam itu adalah sebuah proposisi untuk menegaskan sebuah fakta ataupun sebuah realitas. Zaid bukanlah orang pintar. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim dan sebagainya. Jadi ada dua bentuk. Jadi ada qadiyah hamliyah, ada proposisi kategoris untuk mengafirmasi atau menegasikannya. Lah, di dalam struktur kalimat qadiyah hamliyah ada yang dinamakan dengan al-mahkum alaih. Ada mahkum alaih, ada yang dinamakan dengan mahkum bih. Apa yang dimaksud dengan mahkum alaih ataupun maudhu'? Nah, ini dinamakan juga dengan maudhu'. Sementara ini adalah mahmul. Nah, mana mahkum alaih adalah subjek, sementara mahmul adalah predikat. Sederhananya kayak gitu. Ada subjek, ada predikat. Subjek ini berusaha dinilai melalui afirmasi, secara afirmatif. Jadi subjek bisa diafirmasi atau bisa dinegasikan akan sangat tergantung dengan mahkum bih dan bukannya ini apa yang dinamakan dengan apa yang menegasikannya. Sekali lagi saya ulangi, mahkum alaih atau maudhu' atau subjek itu diberikan nilai benar dan salah tergantung dengan predikat yang melekat di dalamnya. Zaidun alimun adalah subjek yang diafirmasi sebagai orang pintar. Berarti dia memiliki nilai kepintaran diafirmasi. Sementara Zaidun laisa bi'alimin adalah subjek yang diafirmasi sebagai dinegasikan kepintarannya karena dia bukan orang pintar. Itu yang pertama dinamakan dengan qadiyah hamliyah, proposisi kategoris. Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan proposisi hipotesis yang bersifat konjungtif, artinya logika konjungtif. Apa maknanya? Kita definisikan dulu secara teknis. Wahia allati hukima fiha bil ittisal bainal qadiyataini. Jadi ada dua ada dua proposisi. Kemudian proposisi ini saling berkaitan satu sama lain antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, nanti kita contohkan. Ini contohnya sudah. Nah, yang kedua syartiyah. Jadi ada sekali lagi ada pertautan ataupun
ataupun proposisi yang tersusun dari dua hal ataupun dua proposisi. Saya ulangi, bukan proposisi ya, tapi kalimat yang tersusun dari dua proposisi dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, secara teknis kurang lebih demikian. Nah, bagaimana contohnya, kita contohkan saja agar lebih mudah apa yang dimaksud dengan proposisi hipotesis yang bersifat konjungtif. Yang pertama kita berangkat dari sebuah contoh. In ja'a syahrul Ramadan fasum. Artinya jika datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, kita perhatikan, berbeda dengan proposisi kategoris di mana dibentuk ataupun dibangun menggunakan satu proposisi saja. Di dalam qadhiyah syar'iyah atau proposisi hipotesis ini dibangun oleh dua proposisi. Yang pertama, in ja'a Ramadan. Ini adalah proposisi yang pertama. Yang kedua, fasum, proposisi yang kedua. Kita lihat, jika datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Jika datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Ini dinamakan dengan muqaddam. Kalimat pertama yang pertama, proposisi pertama, sementara yang kedua dinamakan dengan tali atau proposisi yang kedua. Kemudian keduanya berkaitan ataupun memiliki kaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau kita melihat contoh, jika datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Antara kedatangan bulan Ramadan dengan berpuasa ini memiliki keterkaitan logis antara lazim dengan malzum. Jadi bulan Ramadan meniscayakan aktivitas berpuasa bagi orang muslim. Itu adalah lazim dengan malzum. Inilah, ini malzum, ini lazim. Jadi yang meniscayakan ini yang meniscayakan sekali lagi, bulan Ramadan meniscayakan aktivitas berpuasa bagi umat muslim. Itu qadhiyah syar'iyah, dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya tidak bisa dipisahkan, dua hal ini terkait satu sama lain. Itu yang muntasilah. Berbeda dengan yang ketiga yang dinamakan dengan proposisi hipotesis yang disjungtif. Sama, dia tersusun dari dua proposisi. Kalimat tersebut tersusun dari dua proposisi, hanya saja muqaddam dan talinya berbeda satu sama lain, artinya tidak terikat satu sama lain. Seperti contoh kayak gini, contohnya itu al-ismu, contohnya di dalam ilmu gramatika, al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Atau contoh yang lain, itu seperti qadhiyah syar'iyah muttasilah itu sendiri tersusun dari tiga hal utama. Yang pertama adalah muqaddam, yaitu proposisi yang hadir di dalam kalimat pertama, dan yang kedua adalah tali atau proposisi yang muncul pada kalimat kedua. Sementara yang merelasikannya antara muqaddam dengan tali, antara proposisi pertama dengan proposisi kedua dinamakan dengan adatut talazum.
dan ataupun instrumen ataupun kata yang menunjukkan bahwa dua kalimat ini berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini contohnya jika. Jika ini adalah ada tuh talazum. Jika datang maka ini juga ada tuh talazum. Atau idza, selain ada tidak dalam istilah bahasa Arab. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan sebagainya. Kemudian jawabnya apa? Berarti idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Maka ketika datang pertolongan Allah dan engkau melihat orang-orang bergerombol, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka niscaya kamu harus bertasbih bihamdi rabbika dengan cara memuji kepada Allah dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang ada di dalam Al-Quran. Artinya ada muqaddam, ada tali, ada talazum, ada jika, maka kemudian dua kalimat itulah yang akan merelasikan antara muqaddam dengan tali, antara proposisi awal dengan proposisi yang kedua. Oke. Terus yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, jika qadhiyah syartiyah muttasilah ini muqaddam dengan tali ataupun proposisi pertama dan kedua ini saling terikat satu sama lain, dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu keniscayaan logis, yang munfasilah itu berbeda. Dua hal ini berbeda secara radikal. Nah, seperti contoh itu apa di sini contohnya? Al ismu imma mu'arabun wa imma mabniyun. Lihat. Atau yang contoh yang lain, arabnu imma zaujun wa imma fardun. Kata benda di dalam literatur atau di dalam struktur gramatika Arab bisa mu'rab artinya menerima tanwin, bisa mabni artinya tidak menerima tanwin. Nah, itu isim. Atau contoh yang kedua, bilangan angka atau angka bisa ganjil, bisa genap. Nah, lihat, antara mu'rab dengan mabni adalah dua hal, dua realitas, dua fakta yang tidak bisa berkumpul ataupun tidak bisa yang berbeda secara radikal. Mu'rab yang menerima tanwin ini tidak menerima tanwin, Angka juga yang satu ganjil, yang satu genap. Antara genap dengan ganjil adalah dua realitas, dua fakta yang berbeda secara radikal. Tapi dua-duanya itu dihubungkan oleh apa? Oleh kalimat imma. Maka hampir sama. Ada yang dinamakan dengan ada muqaddamnya, ini muqaddam. Ini muqaddam, ini tali. Nah, kemudian ini ada talazum atau sebagainya, ataupun yang membuat hal dua kalimat ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu munfasilah disjungtif. Manusia itu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Kalimat kata benda ada yang mu'rab artinya menerima tanwin, ada yang mabni artinya tidak menerima tanwin. Atau bilangan angka ada yang ganjil dan ada yang genap. Itu semua adalah kembali ke awal bentuk-bentuk proposisi yang fungsinya untuk menegaskan ataupun untuk memberikan sebuah penilaian benar atau salah terhadap sebuah fakta. Nah, misal contohnya yang pertama tadi syartiyah ini contohnya jika datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, ini menggunakan kalimat positif dan bernilai benar bagi umat muslim, tapi mengandung nilai salah jika dimaknai oleh orang yang non muslim. Nah, kurang lebih semacam itu. Ini fakta-fakta semacam itu. Maka
apa sih sebenarnya fungsi dari qadhiyah? Fungsinya untuk memberikan nilai benar atau salah terhadap sebuah fakta yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karena sebagai sebuah fakta di dalam dirinya sendiri, sebelum terbahasakan ataupun sebelum diungkapkan menjadi sebuah proposisi, dia belum mengandung sebuah nilai. Sebuah fakta akan mengandung sebuah nilai ketika dia diungkapkan, baik menggunakan proposisi yang bersifat kategoris, bahwa contohnya seperti Zaid terkategorikan sebagai orang yang pintar, atau Zaid dikategorikan sebagai orang yang tidak pintar, sebagaimana contoh yang awal tadi. Atau menggunakan proposisi hipotesis, artinya hipotesis itu dia masih belum sampai kepada satu kesimpulan yang paripurna, dia hanya membayangkan. Pembayangan itu ataupun pengandaian-pengandaian yang terjadi di dalam sebuah hipotesis itu akan sangat tergantung sekali dengan relasi antara kodam dengan tali. Misal, jika datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Artinya puasa adalah satu realitas ataupun satu hal yang diniscayakan oleh datangnya bulan Ramadan. Begitu juga dengan proposisi syartiyah munfasilah ataupun logika disjuntif. Dia mengandaikan dua realitas yang berbeda secara radikal. Nah, tetapi memiliki keterkaitan. Keterkaitannya itu keduanya sama-sama isim. Tapi tidak bisa digabungkan satu sama lain. Sama-sama isim, tapi yang satu ke timur misalnya, yang satu ke barat, yang satu mu'rab, yang satu mabni, yang satu ganjil, yang satu genap. Tapi ganjil dan genap adalah realitas yang yang terhimpun di dalam istilah bilangan. Itu mungkin qadhiyah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Nanti kita akan bedah satu persatu berkaitan dengan apa itu qadhiyah hamziyah, bagaimana macam-macamnya, kemudian bagaimana jika menggunakan kalimat yang mujabah ataupun menggunakan salibah, demikian halnya dengan qadhiyah syartiyah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.